akhir-akhir ini kok aku susah banget ya memahami dan mengembangkan motivasi belajar di dalam diri aku. Padahal aku udah diberi sih tentang pengertian motivasi belajar, teorinya, konsepnya, bahkan tekniknya telah diberi. Tapi gimana ya untuk mengembangkan motivasi belajar itu supaya lebih menyerap di diri aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila. Saya dari kelas TBI 1B. Adanya video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Psychology of Education yang berjudul tentang motivasi menurut konsep Islam. Menurut Mujib dan Muzakir tahun 2002, berbagai bentuk motivasi yang telah dikemukakan oleh para psikologi itu hanya bersifat duniawi dan berjangka pendek, dan juga tidak akan bisa menyentuh dalam aspek spiritual dan ilahiyah, yaitu sifat ketuhanan. Di dalam Islam, motivasi sangat berperan penting dalam pembelajaran, sebab jika seseorang memiliki motivasi, maka ia akan mencurahkan segenap upayanya untuk mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Sehingga, dari pengertian tersebut, mereka mengemukakan solusi yang tepat yang ada di dalam buku Najati tahun 2003. Yang pertama yaitu janji dan ancaman yang ada di dalam Al-Quran, yaitu menjanjikan surga dan neraka. Nah, janji dan ancaman ini akan menimbulkan rasa takut untuk memiliki dorongan yang kuat bagi diri muslimin selama hidup di dunia, termasuk dalam belajar. Jadi poin pertama yang kita dapatkan dari janji dan ancaman yaitu seorang guru akan terkesan motivasinya ke dalam motivasinya seorang siswa, karena guru memberikan motivasi ini berdasarkan dari konsep motivasi Islam, yang mana itu akan sangat terkesan dan mendalam banget untuk pembelajar, yang mana mereka akan selalu mengingat bahwa pentingnya belajar itu di dalam kehidupan mereka, baik itu konteksnya di dalam dunia maupun di akhirat. Kedua adalah kisah yang menyajikan peristiwa dan menimbulkan daya tarik pendengarnya untuk melakukan. Contohnya, seorang pendidik atau guru bisa memberikan kisah-kisah dari Nabi Musa, yang mana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82, yaitu Nabi Musa yang telah diberi banyak ilmu oleh Allah tapi masih merasa bahwa dia perlu belajar lebih banyak. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk bertemu Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir ini memiliki pengetahuan yang khusus, yaitu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, dari kisah ini mengajarkan bahwa dalam proses belajar kita harus selalu rendah hati, bersabar, serta menerima bahwa ada banyak hal yang mungkin belum kita pahami. Setiap pengalaman yang baik yang kita mengerti maupun tidak bisa menjadi pelajaran yang berharga jika kita terbuka dan mau untuk terus belajar. Yang ketiga adalah pemanfaatan peristiwa penting, yaitu menggunakan beberapa peristiwa yang menggerakkan emosi dan perhatian yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti peristiwanya Nabi Sulaiman, yang mana saat itu Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah antara harta, kekayaan, kekuasaan, atau ilmu. Dan karena kebijaksanaannya, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dan karena itu juga Allah tidak hanya memberi hikmah ilmu saja kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah menganugrahi kekayaan dan kekuasaan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun kepada Nabi Sulaiman. Dan dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya dan betapa berharganya ilmu itu dibandingkan dengan harta dan benda, karena tanpa ilmu seringkali membawa kita pada kehancuran. Dan oleh sebab itu belajar sangatlah penting untuk kita. Dan di sini poin ketiga, guru bisa menjelaskan ini dengan spesifik kepada murid-muridnya agar murid-muridnya bisa menanamkan motivasi yang sangat terkesan dari konsep belajar menurut Islam.